Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tasliman katsira. Amma ba'du. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Rahmat. Hari ini saya akan mempresentasikan beberapa hadis yang berkaitan dengan ilmu, menuntut ilmu, pendidikan, dan juga lain sebagainya. Dan pada hari ini saya ingin mempresentasikan pada mata kuliah hadis tarbawi yang diampu oleh dosen saya, yaitu Ibu Laila Sari. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur pada beliau dan memberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk permulaan, hadis yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat saya akan beritahukan terlebih dahulu. Untuk hadis ini saya ambil 4 poin saja menyangkut materi yang sudah ditetapkan oleh dosen, yaitu hadis tentang keutamaan orang yang berilmu. Yang kedua, hadis kewajiban menuntut ilmu. Yang ketiga, hadis tentang tujuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu hadis sukses berilmu dan menjadi ulama. Oke, untuk yang pertama, hadis tentang keutamaan orang yang berilmu. Dalam hadis ini saya bacakan terlebih dahulu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah ta'ala wa ma walahu wa aliman aw muta'alliman. Rawahu Tirmizi. Dalam artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu disanadkan oleh Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku berkata, ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat, dan termasuk apa saja yang di dalamnya, kecuali bagi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki loyalitas kepadanya, dan juga orang yang berilmu dan para penuntut ilmu. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya dunia itu, kata Rasulullah, itu adalah terlaknat. Bila diambil dari segi etimologi, dari segi bahasa, yang dimaksud dengan mal'unatun itu yaitu dari kata la'ana yal'anu. Dalam definisinya dalam bahasa Arab itu adalah at-tardu wal al-ib'adu minal khairi, yaitu yakni terusir dan menjauh dari segala kebaikan. Sehingga kata mal'unah dalam bahasa kita bisa disebut dengan terlaknat, karena terlaknat itu jauh dari kebaikan dan jauh dari kata kebaikan. Dunia ini terlaknat. Hal ini disebabkan kehidupan dunia dapat membuat manusia terlena dengan keindahan dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Lalu kemudian manusia bisa lupa jati dirinya, bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai seorang hamba, dan hamba itu harus menjadi budak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tugasnya hanyalah satu, beribadah. Karena itu 3 kategori orang-orang di sini insya Allah tidak akan terkena dengan laknatnya dunia. Yang
pertama orang yang berzikir, yang mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, dan loyalitasnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam dia dari bangun tidur sampai dia mau tidur itu diutamakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua orang yang berilmu, yaitu yakni aliman itu disebut orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu dia memberikan ilmu kepada orang yang membutuhkan, dan insyaallah ilmu tersebut akan bermanfaat walaupun dia sudah meninggal di dunia ini. Au muta'aliman, orang yang sedang menuntut ilmu. Ya, dikategorikan orang yang sedang menuntut ilmu itu adalah mereka ini pasti mempunyai seorang guru, mempunyai seorang petunjuk, mempunyai seorang pembimbing, yang mana seorang muta'alim atau yang disebut dengan thaliban, orang yang menuntut ilmu, itu pasti mendapat arahan dan mendapat bimbingan dalam kehidupannya dia sehari-hari. Fa'insyaallah kategori 3 orang ini yang ada di dunia ini tidak akan terkena dengan mal'unatud dunya, yaitu laknatnya dunia. Adapun yang hadis yang kedua yaitu tentang kewajiban menuntut ilmu. Saya bacakan terlebih dahulu hadisnya. Hadatsana Hisham bin Ammar, hadatsana Hafsu bin Sulaiman, hadatsana Katsir bin Shinzir an Muhammad bin Sirin an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi kamuqallid al-khanazir al-jawahira wal lu'lu'a waz zahabi, rawahu Imam Ibnu Majah. Menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar berkata telah menceritakan kepada kami, Hafiz bin Sulaiman berkata telah menceritakan kepada kami, Kasir bin Sinzir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan kemudian Rasulullah menambahkan, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya seperti orang yang mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi. Hadis ini sering sekali digunakan sebagai dasar pegangan bahwa setiap umat Islam tanpa terkecuali dia mempunyai kewajiban untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu. Bukan hanya orang yang miskin, yang kaya, ganteng, jelek juga, tapi semuanya diwajibkan untuk mencari ilmu. Oleh itu sebaliknya, apabila hidupnya sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk beranjak untuk menuntut ilmu, maka bagi dirinya adalah dosa besar. Karena perintah mencari ilmu itu adalah tuntutan seumur hidup, kewajiban. Adapun kata-kata wadi'ul ilmi inda khairi ahlihi kamuqallidil khanazil jawahir wal lu'lu waz zahab. Wadi'ul ilmi, dan bagi orang yang menaruh ilmu tersebut kepada, atau ilmu tersebut berada di orang yang tidak berkompeten atau tidak bertanggung jawab, ilmu itu akan berbalik arah, akan menyerang dan menjadi sebuah penyakit dalam dirinya. Dikatakan dalam hadis ini kamuqallidil khanazil jawahir wal lu'lu waz zahab, seperti halnya mengalungkan intan dan permata, bahkan emas di leher babi. Boleh dikatakan hewan babi itu, mungkin umat Islam sudah banyak yang mengetahui bahwasanya babi itu semua unsurnya itu adalah haram, dan sifatnya babi itu adalah selalu memakan kotorannya sendiri. Oleh karena itu ilmu yang murni dari Allah Subhanahu wa taala apabila tidak dipakai atau diberikan kepada orang yang bukan ahlinya dalam menuntut ilmu, atau orang yang pintar akan tetapi dia tidak mempunyai watak yang mempunyai akhlak yang bagus, pasti ilmu tersebut akan digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Adapun hadis yang ketiga yaitu tentang tujuan pendidikan.
Saya bacakan terlebih dahulu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dalam artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa yang menempuh suatu jalan mencari ilmu padanya, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mungkin dari tujuan pendidikan banyak sekali, mungkin saya ambil satu saja. Tujuan pendidikan adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan masukkan kita dalam surganya dan Allah menempatkan kita pada sisinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Oleh karena itu di sini waman salaka, dan siapa orang yang menempuh jalan tariqan, suatu jalan, yaltamisu fi ilman, yang mana suatu jalan tersebut dia mencari, dan mencari dalam kehidupan itu adalah untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya berjalan menuju surga. Boleh dikatakan apabila dikaitkan dengan hadis yang sebelumnya tentang thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, itu hadis yang ini sangat ada ikatan yang kuat. Kenapa kita disuruh menuntut ilmu? Seperti halnya hadis yang lainnya, utulbul ilma minal madi ilal lahdi, tuntut ilmu dari buayan sampai ke liang kubur. Itu dia. Jadi tidak ada yang namanya menuntut ilmu itu harus orang yang kaya, harus orang yang dewasa. Bahkan dari buayan, dari timangan seorang ibu sampai dia ke liang lahat harus menuntut ilmu. Makanya di hadis ini, waman salaka tariqan, siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, dan dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan memudahkan baginya menuju surga. Jadi tujuan pendidikan adalah tidak lain tidak bukan dalam mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah sudah meridhoi, fa insyaallah Allah akan menempatkan beliau atau mereka pada sisi Allah yang sebaik-baiknya, yaitu jannah. Adapun pemirsa yang terakhir adalah hadis tentang sukses berilmu dan menjadi ulama. Wa Nabi Amamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadul alim 'alal 'abid kafadli 'ala adnakum. Sema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlata wa juhriha hatta al-huta la yusalluna 'ala muallimi an-nas al-khaira. Rawahu Tirmizi. Dalam artinya dari Abi Hamamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, keutamaan orang yang berilmu atas orang-orang yang beribadah bagaikan keutamaan diriku atas kalian semua. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, melanjutkan, sesungguhnya Allah dan para malaikat serta seluruh penghuni langit dan bumi sampai semut di liangnya pun dan ikan-ikan sungguh berselawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Dalam hadis ini sudah dijelaskan bahwasanya keutamaan menjadi ulama atau orang yang mempunyai ilmu. Rasulullah sudah menjelaskan bahwasanya Rasulullah mengingatkan pada umatnya bukan hanya untuk rajin ibadah saja, melainkan wajib bagi umatnya itu menjadi orang yang cerdas dalam segala hal agar tidak terkena tipu daya syaitan yang penuh dengan muslihat. Dengan memiliki ilmu, hidup akan terarah dan mempunyai pegangan dimanapun berada, dan juga sekaligus menjaga dirinya dari sifat sombong dan riya. Karena itu sukses menjadi ulama, berilmu dan akhirnya menjadi ulama itu adalah tuntutan dari Allah, dan juga itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadis ini sudah diberikan jawabannya bahwasanya menjadi ulama itu sangatlah berat, tetapi ganjaran juga sangat besar apabila ilmu tersebut diberikan kepada orang tanpa mengharapkan apa-apa dari mereka, hanya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini dikatakan Allah dan seluruhnya penghuni langit dan penghuni bumi semua, dan juga bahkan semut pun, dan
ikan-ikan pun bersolawat, memberikan dukungan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Dan pada sejatinya al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris nabi, dan ulama itu harus mengajarkan kebaikan pada manusia, tidak mengajarkan keburukan, tidak mengajarkan propaganda dan sekalipun dan tujuan untuk merusak bumi itu sangat dilarang. Karena itu sukses menjadi ulama adalah mengajarkan kebaikan pada manusia. Itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Oke pemirsa sekalian dan teman-teman sekalian dan juga ibu dosen, terima kasih untuk kesempatan untuk sehari ini presentasi saya pada mata kuliah hadis terbawi. Apabila ada kesalahan, apabila ada kesalahan dari perkataan, baik itu huruf ataupun penjelasan dari saya, mungkin banyak kekurangannya, mohon kritikannya dan juga koreksinya. Hada dong ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.